Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hartanti, mahasiswi pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Medan yang mengampu mata kuliah aplikasi komputer yang dibimbing langsung oleh Bapak Nur Basuki SPD MPD MPDT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja menu yang terdapat di dalam Adobe Photoshop serta fungsi-fungsinya. Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra atau buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto, gambar, dan pembuatan efek. Adobe Photoshop ini pertama kali dirilis pada tanggal 19 Februari tahun 1990 yang merupakan rilisan khusus untuk Macintosh. Baik, sekarang kita sudah memasuki aplikasi dari Photoshop. Di sini kita bisa lihat halaman kerja dari aplikasi Photoshop, kemudian ada menu-menunya. Yang pertama ada title bar, yang merupakan judul aplikasi yang sedang aktif pada saat kita menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Di dalam title bar terdapat control box menu yang berisi size yang berfungsi sebagai mengubah ukuran jendela pada aplikasi yang sedang kita gunakan. Kemudian ada restore yang berfungsi untuk mengembalikan ukuran box menu yang telah kita edit sebelumnya. Kemudian ada move yang berfungsi untuk memindahkan jendela aplikasi yang kita inginkan, baik dari atas, bawah, kanan, atau kiri dari layar aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian ada minimize yang berfungsi untuk mengubah ukuran jendela menjadi yang lebih kecil yang diletakkan pada toolbar. Kemudian ada maximize untuk merubah ukuran jendela menjadi yang lebih besar atau menjadi layar penuh. Dan terakhir ada close yang berfungsi untuk menutup jendela pada aplikasi Adobe Photoshop untuk keluar dari aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian yang kedua ada menu bar. Menu bar merupakan bagian dari Adobe Photoshop yang berfungsi untuk membantu proses dalam kegiatan editing. Menu bar berisi menu-menu yang dapat kita pakai pada saat proses editing foto atau gambar. Menu bar memiliki beberapa menu lainnya. Yang pertama ada menu file yang berfungsi sebagai keperluan dokumen seperti membuat dokumen baru, membuka dokumen, dan menyimpan dokumen. Kemudian ada menu edit yang berfungsi sebagai pengerjaan dan pengolahan gambar. Di dalam menu edit terdapat cut, copy, paste, transfer, undo, redo, dan gambar. Kemudian ada menu image yang memiliki fungsi dengan hubungan bidang warna seperti pengaturan warna, CNBK, brightness, contrast, export, hue, canvas, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu layer yang berfungsi sebagai membuat layer baru, duplikat layer, layer style, fill layer, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu select yang berfungsi untuk proses seleksi atau membalikan seleksi warna dan lain sebagainya. Kemudian ada menu filter yang berfungsi memasukkan filter pada foto atau gambar yang diedit, dan contohnya seperti filter blur. Kemudian ada menu 3D yang berfungsi membuat tampilan foto atau gambar agar tampak berdimensi. Kemudian ada menu view yang berfungsi untuk keperluan tampilan gambar seperti zoom out, zoom in, print, dan size, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu Windows yang berfungsi pengaturan tampilan panel yang dapat kita atur sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada menu help yang berisi mengenai informasi-informasi yang kita butuhkan pada saat kita menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian kita masuki menu yang ketiga, yaitu option bar. Option bar merupakan salah satu menu Adobe Photoshop yang berfungsi sebagai pelengkap untuk melengkapi pilihan proses editing foto atau gambar. Di dalam option bar tentunya memiliki menu-menu lainnya seperti move tool, yang itu sebuah alat yang dapat digunakan untuk memindahkan sebuah objek atau layer dari layer satu ke layer lainnya. Kemudian ada rectangular marquee tool yang berfungsi merupakan sebuah alat Photoshop yang digunakan untuk melakukan seleksi objek dalam bentuk kotak. Kemudian ada elliptical marquee tool yang berfungsi untuk menyeleksi dengan bentuk lingkaran.
Single Row Mercury Tool untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian ada Lasso Tool yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan Mercury Tool, namun kita bebas untuk menyeleksi apapun yang tidak terpaku pada bentuk. Atau bisa kita sebut, kita bebas menyeleksi objek sesuai dengan gerakan mouse yang kita inginkan. Kemudian ada Quick Selection Tool atau Magic Wand Tool yang berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek yang kita inginkan. Kemudian ada Crop Tool yang berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang yang ukurannya yang dapat diatur. Kemudian ada Eyedropper Tool yang berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkan pada box warna. Kemudian ada Brush Tool yang berfungsi untuk menggambar atau melukis objek. Kemudian ada Spot Healing Brush Tool yang berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Kemudian ada Eraser Tool yang berfungsi untuk menghapus atau keseluruhan objek yang ingin kita hapus. Kemudian ada Gradient Tool yang berfungsi untuk membuat warna bergradasi atau lebih dari satu warna dalam satu objek. Kemudian ada Shape Tool yang berguna untuk membuat objek dengan berbagai bentuk. Yang kemudian ada Pen Tool yang digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Selanjutnya ada Direct Selection Tool yang biasa digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Selanjutnya ada Blur Tool yang digunakan untuk mengaburkan sebagian atau keseluruhan objek yang kita inginkan. Kemudian ada Type Tool yang digunakan untuk membuat teks tulisan pada objek atau kanvas. Tipe tool ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu Horizontal Type Tool, Vertical Type Tool, Horizontal Type Max Tool, kemudian Vertical Type Max Tool. Kemudian dari menu option bar terdapat Canvas yang merupakan tempat atau halaman kerja yang kita gunakan untuk melakukan editing atau penambahan efek dari foto gambar yang kita inginkan. Selanjutnya ada menu palette yang merupakan bagian dari suatu aplikasi Adobe Photoshop yang memiliki fungsi untuk membantu melakukan monitoring atau memonitor dan memperbaiki gambar. Dan kemudian di sini ada palette wheel yang merupakan bagian dari suatu aplikasi Adobe Photoshop yang memiliki fungsi untuk membantu dalam mengorganisasi dan mengatur palette serta menyimpan dan memotong dengan baik. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like and subscribe. Bye!